wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, alhamdulillah anak-anak semuanya sehat ya. Sebelum belajar, biar kita semangat, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar kembali di sekolah ya. Bagaimana anak-anak, senang atau tidak belajar di sekolahan? Ya, senang ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, Bu Guru akan melakukan presensi dulu. Nanti yang Bu Guru panggil namanya, angkat tangan ya. Ahmad. Ya, Ahmad masuk. Budi. Ya, Budi. Terus Doni, Eko, Firman, Galih, Hesti, Isma, Julia, Kania, Lina, dan yang terakhir Mira. Oke, tidak ada yang izin ya, alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam tradisi, berbagai macam budaya, berbagai macam suku, ras, dan sebagainya. Dari berbagai macam keanekaragaman tersebut membentuk Indonesia yang satu. Kembali lagi tentang dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam bagian tengah Garuda Pancasila itu ada perisai yang berisi simbol-simbol dari sila Pancasila. Sebelumnya kita hafalkan bersama ya, kita ingat kembali bunyi dari sila-sila Pancasila. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima sila Pancasila tersebut dapat kita terapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, mengingat bahwa Pancasila merupakan pedoman berperilaku kita sebagai rakyat Indonesia. Kita akan kupas satu persatu nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila yang pertama atau sila yang nomor 1, yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya atau simbolnya adalah bintang. Maksud dari sila pertama Pancasila apa? Nah, gini. Maksud dari sila pertama itu adalah mengajak untuk percaya kepada Tuhan dan menjalankan perintahnya. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Misalnya kita diberikan umur yang panjang, diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita orang Muslim, cara mengungkapkan syukurnya dengan mengucapkan alhamdulillah atau dengan bersedekah. Selanjutnya, melaksanakan ibadah sesuai agama. Misalnya kita adalah orang Muslim, menjalankan perintah agama Islam, yaitu sholat, terus berpuasa, mengaji, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menghormati
agama orang lain. Agama di Indonesia itu tidak cuma atau tidak hanya agama Islam, ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, kita itu tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina, kita harus menghargai agama orang lain. Selanjutnya, berdoa. Nah, kita meminta lanjut ke sila yang kedua. Sila kedua itu bunyinya bagaimana? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya atau simbolnya adalah rantai. Maksud dari sila kedua itu bagaimana? Yaitu mengajak kita untuk saling mencintai sesama manusia. Contoh penerapannya, yang pertama, membantu orang lain. Sudah jelas ya, membantu orang lain ketika kesusahan. Yang kedua, tidak berbuat kasar dengan orang lain. Jika misalnya kita berteman, kita bersosialisasi dengan teman, itu tidak boleh kasar. Yang ketiga, menolong orang yang kesulitan. Misalnya ada teman yang sedang kesulitan mengerjakan soal, kesulitan memahami pelajaran atau kesulitan mengerjakan sesuatu, kita sebaiknya membantu. Selanjutnya, sopan terhadap orang tua. Dengan orang tua, kita sebagai anak yang lebih muda harus sopan. Lanjut ke sila yang ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia. Lambangnya atau simbolnya adalah pohon beringin. Maksud dari sila ketiga yaitu mengajak kita untuk bersatu dan mencintai persatuan di negara Indonesia, mencintai Indonesia yang bersatu. Contoh penerapannya yaitu mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya Indonesia, bergotong royong. Misalnya bergotong royong membersihkan kelas, bergotong royong membersihkan halaman sekolah, bergotong royong membangun rumah. Kalau yang biasanya di desa-desa itu ada orang yang sedang membangun rumah, tetangganya membantu. Selanjutnya ada rukun dengan teman. Ketika berteman itu yang rukun, bersatu, tidak boleh saling bertengkar. Selanjutnya sila keempat, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Maksudnya adalah kita harus bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Tidak boleh memutuskan sebuah permasalahan atau persoalan oleh satu pihak saja. Contoh penerapannya adalah menyampaikan pendapat, bermusyawarah, lalu menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, dan saling menghargai pendapat. Misalnya sedang bermusyawarah di kelas, itu ada perbedaan pendapat, kita harus bisa menghargai pendapat tersebut. Selanjutnya adalah sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Maksud dari sila kelima yaitu mengajak kita untuk bersikap adil terhadap sesama manusia. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama, tidak berbuat curang kepada orang lain. Contohnya kalau kita sedang ikut lomba, kita sedang mengerjakan ulangan, itu harus sportif, tidak boleh berbuat curang. Selanjutnya yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Ini yang penting, antara hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan dengan seimbang. Misalnya kita bersekolah, anak-anak bersekolah, hak dari anak-anak adalah mendapatkan pelajaran dari bu guru menjelaskan, itu merupakan hak dari anak-anak. Kewajibannya adalah anak-anak belajar, ketika bu guru memberikan tugas, anak-anak mengerjakan. Nah, itu harus seimbang. Yang selanjutnya adalah menghindari sikap pilih kasih atau pilih-pilih teman. Misalnya Eko tidak suka dengan Doni, Eko tidak mau berteman dengan Doni, maunya berteman dengan Hesti misalnya. Nah, itu tidak boleh ya, memilih-milih teman. Bagaimana? Anak-anak sudah paham tentang pelajaran yang Bu Guru jelaskan? Ya, sudah. Kalau sudah paham,
Sekarang Bu Guru akan membentuk anak-anak menjadi 3 kelompok. Kita nanti akan belajar berdiskusi dan belajar menjawab pertanyaan dari pelajaran yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Kelompok pertama yaitu ada Ahmad, Doni, Hesti, dan Julia. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 2, Budi, Eko, Isma, dan Kania. Itu kelompok 2. Kelompok 3 ada Firman, Galih, Lina, dan Mira. Oke, silakan kalian duduk secara berkelompok ya. Nah, jika sudah siap, silakan anak-anak berdiskusi tentang materi yang sudah Bu Guru tadi sampaikan. Selanjutnya Bu Guru akan memberikan pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Oke. Pertanyaan yang pertama untuk kelompok 1. Lambang dan makna dari sila pertama Pancasila adalah bagaimana? Coba siapa yang akan menjawab? Ahmad? Oke, ya. Nah, benar. Lambang dari sila pertama Pancasila yaitu bintang. Maknanya apa? Mengajak untuk percaya kepada Tuhan ya. Benar. Pertanyaan untuk kelompok 2. Contoh penerapan sila ketiga. Coba didiskusikan dulu. Sudah? Ya. Coba siapa yang akan menjawab? Eko? Ya, Eko. Coba Guru akan mendengarkan contoh penerapan dari sila ketiga Pancasila. Ya, benar. Mengikuti upacara bendera tadi yang sudah Bu Guru sampaikan. Terus bergotong royong, ya, bergotong royong. Terus apa lagi? Bersama-sama membersihkan kelas. Ya, pinter. Kelompok 2 bagus ya jawabannya. Sekarang ke kelompok 3. Contoh penerapan sila keempat. Coba didiskusikan dulu. Siapa yang akan menjawab? Galih, yo. Oh. Ya, bermusyawarah. Terus apa lagi? Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Betul. Terus menghargai perbedaan pendapat. Ya, benar. Di antara 3 kelompok sudah bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Berarti anak-anak insya Allah sudah paham semuanya. Kita akan lanjut berkaitan dengan Pancasila dan keanekaragaman budaya Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya. Semua perbedaan bersatu membentuk budaya bangsa Indonesia. Seperti bunyi dari semboyan Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di antara perbedaan atau di antara keanekaragaman budaya Indonesia ada apa? Tarian daerah, rumah daerah, baju daerah, makanan khas, kerajinan khas, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan khas di daerah-daerah di Indonesia. Namun cuma beberapa ya, tidak terlalu detail karena anak-anak masih usia SD, jadi pelajarannya tidak terlalu detail tentang ini. Yang pertama ada kerajinan batik. Ada yang tahu batik? Ya, seperti baju seragam yang biasanya kita pakai itu ada yang baju batik ya. Baju batik itu berasal dari Jawa. Batik merupakan ciri khas kerajinan Jawa. Misalnya ada batik Solo, batik Jogja, batik Pekalongan, batik Madura, batik Jawa Barat, Bali, dan lain sebagainya. Oh, ternyata batik Bali ada. Selanjutnya ada kerajinan wayang golek. Wayang golek itu dari Sunda. Yang ketiga ada kerajinan wayang kulit. Ya, sudah jelas ya anak-anak tahu kalau wayang kulit itu biasanya dari Jawa atau Jawa Tengah dan Yogyakarta bisa. Selanjutnya ada kain tenun dari Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir ada kerajinan patung dari
Kasongan. Kasongan itu daerah Yogyakarta. Nah, untuk pelajaran tentang ini, kerajinan-kerajinan ini, Bu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak di rumah membuat patung dari tanah liat. Masing-masing anak harus membuat satu patung dari tanah liat. Dikerjakan di rumah dan dikumpulkan besok minggu depan, hari Senin depan ya. Mungkin sekian dulu pelajaran pada kali ini. Bu Guru akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari tadi tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari sila pertama tentang ketuhanan, ibadah, terus menghargai agama orang lain. Terus sila kedua yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai sesama manusia. Terus yang ketiga persatuan Indonesia, yaitu bersatu bergotong royong. Yang keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya tentang bermusyawarah, menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain. Terus yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya tentang sikap adil kepada sesama manusia. Dan yang untuk pelajaran tentang kerajinan khas Indonesia tadi ada batik dari Jawa, dari batik Solo, batik Jogja, batik Pekalongan dan sebagainya. Terus ada wayang golek dari Sunda, ada wayang kulit dari Jawa atau Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta. Terus ada kain tenun dari Nusa Tenggara Timur dan ada kerajinan patung dari Kasongan Yogyakarta. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari Bu Guru, yaitu apa? Apa Eko? Ya, membuat patung dari tanah liat. Hari ini evaluasinya anak-anak sudah bisa memahami pelajaran dengan baik. Mungkin kedepannya anak-anak bisa lebih banyak membaca buku pelajaran agar nanti kalau misal Bu Guru memberi pertanyaan, anak-anak bisa langsung tanggap menjawab. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama ya, membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru, jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.